Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Ngidam Balas Dendam. Lea tiba-tiba sudah menangis sesenggukan setelah wanita itu melayangkan tuduhan-tuduhan konyol pada Randu. Lea, kenapa sebenarnya? Apa ini efek dari hormon kehamilannya juga? Lea sayang, panggil Randu yang merasa bingung harus berkata-kata bagaimana untuk membujuk Lea. Randu melihat ke arlojinya, yang bahkan masih menunjukkan pukul 1 siang. Jam pulang kantor masih lama. Lea, panggil Randu lagi. Aku ngantuk, aku mau tidur, ucap Lea tiba-tiba setelah wanita itu menyeka air matanya sendiri memakai tisu. Sayang, kamu marah sama aku? Tanya Randu memastikan. Karena tadi Lea yang tak berhenti menuduh Randu yang bukan-bukan. Orang sedang bekerja dan pusing dengan berbagai kasus malah dituduh sedang selingkuh. Ada-ada saja. Siapa yang marah sama kamu? Lea berdejak sebelum kemudian wanita itu terlihat bangkit dari sofa dan pergi masuk ke kamar. Sepertinya Lea baru saja meninggalkan ponselnya di meja ruang tengah dan sengaja tak membawanya. Lea, Radu hanya geleng-geleng kepala dan tertawa sendiri dengan kelakuan Lea yang memang sering labil belakangan ini. Kalau menurut artikel yang Radu baca, apa yang terjadi pada Lea masih termasuk wajar. Karena hormon kehamilan memang membuat mood ibu hamil jadi naik turun. Baiklah, Radu hanya perlu meningkatkan kesabaran saja untuk menghadapi mood swing yang Lea alami. Ini kenapa kamu potongnya besar-besar begini sayang? Komentar Lea setelah wanita itu memeriksa wortel hasil potongan Randu. Lalu aku harus memotongnya seberapa? Kau tadi tidak menyontohkan, ujar Randu seraya garuk-garuk kepala. Lea langsung mengambil alih pisau dari tangan Randu dan menyontohkan cara memotong wortel sembari menggerutu. Kau saja yang tak mau bertanya, dan sekarang malah menyalahkan aku. Gerutu Lea kesal. Saat ini Randu dan Lea memang sedang memasak bersama, atau mungkin lebih tepatnya Lea sedang memaksa untuk mengajari Randu cara memasak capcay. Kenapa memaksa? Karena dalam hati sebenarnya Randu tidak mau. Randu paling malas ke dapur sejak dulu, dan hanya baru-baru ini saja ia mau pergi ke dapur demi menuruti yang katanya adalah ngidamnya Lea. Ngidam kok semakin hari semakin aneh, dan Randu malah seperti sedang dikerjai oleh Lea. Tapi mau protes nanti pasti Lea akan langsung lapor pada Mama Rika. Dan yang ada Randu malah bakal kena omel Mama Rika 7 hari 7 malam. Sebenarnya di sini yang anaknya Mama Rika, Randu atau Lea sih? Oh, jadi harus dibelah dua begitu ya sayang. Ujar Randu setelah memperhatikan Lea yang begitu terampil memotong wortel. Ya iyalah, Lea seorang koki. Iya, dibelah dan potongnya tipis-tipis, bukan seperti kamu tadi, jawab Lea yang tetap saja masih sambil menyalahkan Randu. Kamu lanjutin, tanganku pegel, keluh Lea seraya menggeser telonan ke hadapan Randu. Aku pijitin, ujar Randu cepat yang sudah langsung memijit pundak Lea. Kamu lanjut potong sayurannya. Aku pijitin kamu begini. Tukas Randu lagi yang langsung membuat Lea tertawa kecil. Marah dan kesalnya si ibu hamil sudah menguap pergi sepertinya. Ponsel kamu bunyi, sayang. Ujar Lea selanjutnya yang mendengar dering ponsel Randu dari atas meja. Randu juga dengar sebenarnya, hanya saja, jika Randu lanjut mengangkatnya tanpa persetujuan dari Lea terlebih dahulu, istri Randu itu biasanya akan langsung mengomel tak jelas. Ya, beginilah derita suami yang istrinya sedang hamil dan ngidam balas dendam. Randu segera meraih ponselnya, lalu mengangkat telepon yang rupanya dari Hazel tersebut.
Halo, Pak Kepala, liburanmu sudah selesai? Sapa Randu sedikit menggoda Hazel. Belum, jadwal cutiku masih sampai lusa. Lalu kenapa menelepon? Mau menawari oleh-oleh? Tanya Randu lagi yang kini sudah duduk di sofa dan sedikit menyamankan diri. Mumpung Lea sudah sibuk berkutat di dapur sendiri dan sepertinya lupa untuk meminta bantuan Randu. Ya, kau mau oleh apa memangnya? Apa saja, asal jangan istri. Praang. Randu sontak terlonjak saat Lea tiba sudah membanting panci di tangannya dengan keras. Ternyata, meskipun Lea terlihat sibuk memasak, namun telinga Lea ternyata mendengarkan obrolan Randu dan Hazel di telepon. Dan sialnya, Randu lupa kalau ia sedang berada di rumah. Hazel dan Randu memang kerap bergurau soal memiliki lebih dari satu istri saat mereka tengah suntuk menangani kasus. Namun bukan berarti Randu punya niatan untuk punya istri lagi selain Lea. Satu istri saja sudah membuat Randu mengelus dada berkali-kali. Apa kabar kalau punya dua istri? Mungkin kepala Randu akan langsung botak, apalagi jika dua-duanya ngidam seperti Lea. Lea mengamuk, terdengar gelak tawa dari Hazel di ujung telepon. Sialan, memang teman Randu itu, suka sekali tertawa di atas penderitaan Randu. Aku keceplosan, sial, umpat Randu yang langsung menatap pada Lea yang kini sudah menggosok-gosokkan pisau ke pengasah. Astaga, Lea mau apa? Kau mau bicara apa tadi? Aku harus menjinakkan Lea, tanya Randu selanjutnya pada Hazel dengan nada panik. Pergilah kalau begitu, nanti aku telepon lagi. Oke, Randu langsung mematikan telepon dari Hazel dan melempar ponselnya serampangan. Pria itu bergegas menghampiri Lea yang masih mengasah pisaunya. Sayang, bujuk Randu yang hampir mendekati Lea. Ambilkan wortel lagi di kulkas. Titah Lea seraya menatap tajam pada Randu. Randu tak berkomentar lagi dan segera mengambil sekotak wortel dari dalam kulkas, lalu memberikannya pada Lea. Lihat wortel ini, Lea meletakkan satu wortel yang lumayan besar ke atas talenan. Iya, aku lihat, sayang. Mau aku bantu kupaskan? Tawar Randu yang masih berusaha mendinginkan suasana. Tidak perlu dikupas, jawab Lea galak. Memangnya kau mau milikmu aku kuliti? Lanjut Lea lagi yang langsung membuat Randu mengernyit. Namun sesaat kemudian Randu yang sudah paham langsung memegangi pangkal pahanya sembari menggeleng. Bayangkan ini adalah milikmu. Lea kembali menunjuk ke wortel di atas talenan, lalu meletakkan pisaunya tepat di tengah wortel tadi. Jika kau punya dua istri, maka milikmu juga harus aku potong menjadi dua. Lea memotong wortel tadi dengan sekuat tenaga hingga menimbulkan suara yang lumayan keras, serupa dengan jeritan panik dari Randu. Tidak aak, jerit Randu yang buru memeluk Lea dari belakang dan menyingkirkan pisau dari tangan istrinya tersebut.
Aku sama sekali tak ada niatan untuk punya dua istri, sayang. Tidak sama sekali. Randu sudah mendekap Lea dengan erat sembari memohon, mohon. Tapi kau baru saja membahasnya bersama Hazel, kau bahkan minta dibawakan oleh istri baru. Sergah Lea mengungkapkan kekesalannya. Itu hanya gurauan, aku berani bersumpah. Gurauan atau harapan? Tanya Lea tetap dengan nada galak. Gurauan, benar. Bebar hanya gurauan. Hanya kau satu-satunya yang ada di hatiku, sayang. Tidak ada yang lain. Randu sudah ganti menciumi tengkuk Lea hingga istrinya itu sedikit menggeliat. Aku minta maaf, ya, ucap Randu lagi sambil terus menciumi leher dan tengkuk Lea. Iya, Lea kembali menggeliat kegelian. Sudah, lepaskan. Lea sedikit memberontak saat Randu semakin intens menciumi tengkuk, leher, serta belakang telinga Lea. Tangan Randu bahkan sudah mulai usap dada Lea. Randu, aku sedang memasak. Lea berusaha menyentak tangan Randu meskipun sebenarnya Lea juga mulai menikmati sentuhan dari sang suami. Randu, sudah tinggalkan saja. Randu tiba sudah menggendong Lea, lalu membawa istrinya itu ke sofa, dan merebahkannya dengan perlahan. Nanti kita makan di luar saja, ujar Randu lagi yang sudah melepaskan kaosnya. Aku belum dapat jatah sejak semalam. Randu sudah ganti melucuti satu persatu baju Lea. Lalu pria itu memagut bibir sang istri dengan dalam. Lea juga tak tinggal diam, dan langsung menyambut pagutan Randu sembari mengalungkan kedua lengannya ke leher suaminya tersebut. Sekarang masih marah? Tanya Randu dengan nafas yang mulai terengah. Sedikit, jawab Lea tetap merengut. Randu sontak mengusap wajah istrinya tersebut, lalu mengecup bibirnya dengan dalam. Randu dan Lea kembali berpagutan, bersamaan dengan gerakan keduanya yang sudah semakin cepat. I love you, bisik Randu di sela-sela pergerakannya. I love you too, balas Lea seraya tersenyum bahagia. I love you, I love you, I love you. Randu menciumi punggung Lea tanpa henti, hingga banyak sekali tanda kemerahan di sana hasil karya dari Randu. Hai, sayang, tengokin lagi, ya, ucap Randu seraya mengecup perut Lea yang sontak membuat Lea jadi tertawa kecil. Iya, Randu menjawab sendiri pertanyaannya namun dengan suara yang dibuat mirip anak kecil. Kamu di dalam ngapain, sih? Tanya Randu lagi pada calon anaknya. Mainlah, sama Mam, lagi Randu menjawab pertanyaannya sendiri lagi. Dan Lea hanya usap kepala suaminya tersebut yang kini bersandar di perutnya. Dia jagoan, bisik Randu selanjutnya seraya menatap pada Lea. Tahu dari mana? Tanya Lea mengernyit. Tadi dia bisikin ke aku, cerita Randu. I love you, Lea. Randu mencium bibir, lalu seluruh wajah Lea dengan penuh sayang. I love you too Randu.
Halo. Hai, Bung. Kau tidak meneleponku lagi sepanjang siang tadi. Ujar Randu yang baru saja menelepon Hazel karena atasannya itu yang tadi katanya mau bicara hal penting, namun Lea keburu mengamuk. Ya, suaramu sedikit aneh. Kau baik saja, Hazel? Tanya Randu mulai khawatir. Ya, ngomong, kau bisa datang ke sini besok pagi bersama beberapa anggota? Cheryl sudah memberikan info tentang keberadaan Reynolds. Kau sudah bertemu Cheryl? Tanya Randu cepat bersamaan dengan Lea yang baru keluar dari kamar mandi. Istri Randu itu langsung menatap tajam pada Randu yang menyebut nama seorang wanita. Cheryl adalah saksi kunci dari kasus yang aku dan Hazel tangani. Dia bukan selingkuhanku, ujar Randu memberitahu Lea sebelum istrinya itu menginterogasinya ataupun salah paham. Ya, Lea memang tak tahu menahu soal kasus Reynolds ataupun kasus yang pernah menimpa Myra 5 tahun silam. Kasus terkelam yang pernah Randu dan Hazel tangani karena korbannya adalah istri Hazel sendiri. Dan Randu juga korban sebenarnya saat berusaha mengungkap dalang utamanya. Mobil Randu disabotase oleh Pak Kepala sebelum Hazel, hingga Randu menabrak pembatas jalan dan kakinya patah. Lea salah paham lagi, Randu. Tidak, dia sudah mengerti dan sudah kujelaskan, jawab Randu cepat. Randu menatap pada Lea yang kini sedang menyisir rambutnya yang basah. Jadi, kau sudah bertemu Cheryl? Ya, ternyata dia tinggal di kota yang sama dengan Kak Island selama ini. Dia juga sudah memberitahu di mana Reynolds berada. Bawa tim lengkap ke sini. Reynolds sudah mati? Tanya Randu memastikan. Besok saja aku ceritakan semuanya kalau kau sudah tiba di sini. Baiklah, aku akan datang pagi. Pungkas Randu bersamaan dengan telepon Hazel yang sudah terputus. Mau kemana besok pagi? Tanya Lea seraya menoleh pada Randu yang sudah kembali mengutak-atik ponselnya. Ke kota Kak Island, si keparat Reynolds akhirnya ditemukan setelah 5 tahun menjadi DPO, jawab Randu sedikit bercerita pada Lea. Reynolds, Ryan, kenapa semua orang jahat inisialnya selalu R? Gerutu Lea yang langsung membuat Randu menghentikan aktivitasnya sejenak. Reynolds, Ryan, Randu bergumam sendiri. Inisial namaku juga R, sayang. Apa aku orang jahat? Tanya Randu merasa tak terima dengan kalimat Lea tadi. Lea sontak menoleh pada Randu yang wajahnya masih penuh tanda tanya. Tidak semua inisial R jahat. Lea akhirnya mengoreksi kalimatnya. Randu segera menghampiri istrinya tersebut, lalu memeluk dan mengendus aroma rambut Lea yang harum. Besok aku antar ke rumah Mami. Ya, aku mungkin pergi 2 hari, ucap Randu yang langsung membuat Lea merengut. Kalau aku kangen. Nanti aku video call. Randu ganti mengusap perut Lea. Dia mulai tumbuh, ujar Randu lagi yang kini sudah bisa merasakan perubahan pada bentuk perut Lea.
Kapan kita pergi ke villa? Tanya Lea selanjutnya karena Randu yang memang sudah lama tak mengambil cuti liburan. Terakhir kali Randu cuti adalah saat pernikahan Rania dan Pandu beberapa bulan lalu. Nanti aku tanyakan dulu pada Ezel. Dia pak kepalanya, jawab Randu yang masih usap perut Lea. Kenapa bukan kau yang jadi pak kepala? Tanya Lea lagi yang langsung membuat Randu tergelak dan ingat dengan seluruhan Hazel tempo hari. Aku sudah jadi kepala rumah tangga. Jawab Randu akhirnya dan ternyata sukses membuat Lea tergelak juga. Bersambung.